Anak-anak. Ya. Jadi teman-teman bisa panggil saya Ibu. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Sebelum itu, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surah Al-Fatihah dalam hati ya. Ya, Bu. Mulai. Selesai. Oke, sudah ya? Ya, Ibu. Sebelum kita lanjut ke materi, kita boleh ais sedikit? Boleh, Bu. Semuanya akan berdiri. Jadi sebelum anak-anak membuat ais sedikit, Ibu bakal mencontohkan. Jadi begini, maju ke depan, mundur ke belakang, sorong ke kiri, sorong ke kanan, tangan ke atas, tangan ke depan, berputar-putar, ayo tepuk tangan. Boleh? Boleh. Atau sekali lagi? Cukup, Bu. Cukup. Ya, Bu. Dalam hitungan ketiga kita semua sama-sama ya. Baik, Bu. 1, 2, 3. Maju ke depan, mundur ke belakang, sorong ke kiri, sorong ke kanan, tangan ke atas, tangan ke depan, berputar-putar, ayo tepuk tangan. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Karena kita sudah seru-seruan tadi, kita lanjut ke materi. Materi tadi apa tuh? Menulis Kata judul. Sebelum lanjut, anak-anak sudah tahu menulis itu apa? Belum ya? Ya, Jadi belum. menulis merupakan kegiatan menuangkan ide atau pendapat ke dalam bentuk tulisan. Bisa ditulis di buku ataupun di papan tulis. Jadi menulis itu tadi apa? Menulis merupakan kegiatan menuangkan ide atau pendapat dalam bentuk tulisan. Oke, baik. Jadi bisa ditulis di buku atau di papan tulis. Dalam menulis tingkat lanjut di sini itu dibedakan berdasarkan jenisnya. Jadi yang pertama ada deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Jadi kita bahas satu persatu. Deskripsi itu apa sih? Nah, jadi deskripsi itu merupakan teks yang menjelaskan suatu hal seperti objek, tempat, atau peristiwa berdasarkan pengalaman, pengamatan, dan perasaan si penulis. Jadi untuk kali ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Jadi teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan tentang suatu objek, tempat, atau peristiwa berdasarkan pengalaman, pengamatan, dan perasaan si penulis. Jadi di sini Ibu punya contoh teks tentang pensil warna. Ini bakal Ibu bagikan ya. Jadi sebelum itu Ibu minta kepada anak-anak untuk membagi kelompok. Masing-masing kelompok tentang apa itu judulnya? Pensil warna. Pensil warna. Jadi sebelum itu teks deskripsi itu mempunyai struktur. Jadi ada struktur teks deskripsi itu ada 3. Ada identifikasi,
kemudian deskripsi, dan yang ketiga penutup atau kesimpulan. Nah, pada bagian identifikasi itu biasanya berupa pernyataan umum atau pengenalan mengenai objek yang akan diamati atau yang akan ditulis. Kemudian bagian deskripsi. Nah, di bagian ini kita akan menjelaskan bagian-bagian apa saja yang ada pada objek yang kita amati. Kemudian penutup atau kesimpulan itu berisi kesan penulis terhadap objek yang diamati. Oke, di situ contohnya pensil warna. Di bagian paragraf pertama itu biasanya termasuk bagian identifikasi atau pengenalan penulis. Siapa dari kelompok mana yang bersedia membaca paragraf pertama? Angkat tangan. Oke, silakan. Digunakan untuk mewarnai gambar. Pensil ini berbentuk panjang dan ramping. Biasanya terbuat dari kayu dengan isi warna di tengahnya. Pensil warna sering digunakan untuk menciptakan gambar dengan warna yang indah. Oke, jadi di bagian pertama memberikan pengenalan umum atau pengenalan awal tentang si objek yang diamati, yaitu pensil warna. Seperti pensil warna adalah alat tulis yang digunakan untuk mewarnai. Yang kedua adalah bagian deskripsi. Nah, di bagian deskripsi itu biasanya terdapat pada paragraf pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya kalau misalkan paragraf itu banyak. Nah, biasanya kalau di situ kan ada 3 paragraf ya. Jadi bagian deskripsi itu berada di bagian kedua. Dari kelompok mana yang mau membacakan? Oke, silakan. Pensil warna terdiri dari beberapa warna. Ada warna kuning, hijau, merah, biru, dan orange. Bagian luar pensil dicetak sesuai dengan warna isinya, sehingga memudahkan orang untuk melihat warna yang diinginkan. Agar dapat digunakan, ujung pensil warna perlu diraut dulu hingga ujungnya kunci. Jadi pada paragraf 2 itu dia menjelaskan bagian-bagian dari pensil warna itu. Contohnya apa tadi? Salah satunya. Salah satu contoh. Kuning. Ya, kuning itu apa? Warna. Warna dari pensil. Warna. Oke. Selain itu apa lagi? Hijau, merah, biru, orange. Ya, itu apa? Bagian-bagian dari ciri-ciri dari ya pensil warna. Jadi sudah bisa paham ya? Paham. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga terakhir, penutup atau kesimpulan. Itu kesan penulis terhadap objek yang diamati, yang ditulis. Oke, kepada kelompok terakhir. Pensil warna adalah alat yang menyenangkan dan bermanfaat untuk melatih kreativitas. Dengan pensil warna kita dapat menciptakan gambar yang indah dan juga penuh warna. Terima kasih kepada anak-anak karena sudah membacakan contoh teks deskripsi. Sama-sama, Bu.